Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom semua dimanapun berada. It's good to see you all again. Senang bertemu dengan Anda semua sekali lagi. We're going to pray before we start. Mari kita berdoa sebelum memulai. Let's go ahead and do that. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for today. Terima kasih Bapak Yahweh, Yeshua Indonesia untuk hari ini. We thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. And we thank you for your word in our lives, Terima Father. kasih untuk firman-Mu untuk kehidupan kami. We ask, Father, that you would align our hearts with your heart. Terus bawa hati kami sejalan dengan hati-Mu. We ask, Father, that whatever your message is today, that you would bring us closer to you. Apapun apa yang disampaikan hari ini melalui daftar-Mu, buat kami semakin mendekat kepadamu Bapak Yahweh. Bring us to have this intimate relationship with you, Father. Beri kami suatu hubungan yang sangat intim, indah bersamamu Bapak Yahweh. So we can walk according to your ways. Kami dapat berjalan menurut jalan-Mu. And so that everything we'll do will reflect your love in Sehingga our apapun life. yang kami lakukan, semuanya akan merefleksikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. We thank you so much for your heart. Terima kasih untuk hati-Mu Bapak And Yahweh. we thank you so much for your will and your plans in our lives. Juga untuk rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. We ask, Father, please cover our conversation and our meeting with your blood. Juga tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu Tuhan Yesus Mesias dalam pertemuan hari ini. So the evil spirits will not be able to understand, Sehingga si roh jahat Satan tidak dapat mengerti, perceive, menangkap, intercept, untuk mengganggu or influence us atau mempengaruhi kami in any shape, way, or di form. dalam bentuk kondisi apapun. We ask, Father, that you would lead our hearts Juga pimpin hati kami, so that we may walk according to your kami word. boleh berjalan menurut kehendak-Mu. In Yeshua HaMashiach, Dalam we pray. nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. 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 Today we're going to open in Exodus 20. Hari ini kita buka Keluaran 20. We've been talking about the kingdom. Akhir-akhir ini kita sedang berbicara mengenai kerajaan Elohim. And one of the basic principles about the kingdom, Prinsip-prinsip salah satunya yang dasar dari kerajaan Elohim, we learned about it last week and we said to seek the kingdom first. seperti yang kita katakan minggu lalu, kita berbicara mengenai carilah kerajaan dahulu. To seek first the kingdom. Carilah dahulu kerajaan Elohim. That's the priority of our life. That must be the priority of our life. Itulah prioritas utama dalam kehidupan kita dan itu yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Above our own priorities, above our own desires, Jadi di atas segala kita punya prioritas, di atas segala keinginan-keinginan kita, above rapture, di atas segalanya termasuk rapture pengangkatan, above our hearts di atas hati kita semua is the heart of God, adalah hati Tuhan which Elohim, is the kingdom. yang itu adalah kerajaan The Elohim. kingdom is first. It says, seek first the kingdom, then all these things shall be added to you. Jadi kerajaan adalah yang pertama dan segala hal yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. So if we prioritize the kingdom, Kalau kita mengutamakan kerajaan, God will take care of the rest. Tuhan Elohim akan take care semuanya, akan melakukan apapun buat kita sisa-sisanya selebihnya. If you focus on yourself, Kalau kamu hanya memfokuskan diri kepada dirimu, God will process you to focus on the kingdom. dan Bapa ya Elohim akan memprosesmu untuk memfokuskan dirimu kepada kerajaan. If you focus on the little things, maybe your career, your house, your future, Kalau kamu memfokuskan dirimu kepada pekerjaan, kepada rumahmu ataupun masa depanmu, He will make you go through many things so that you can focus on the kingdom. Bapak Ibu akan cari cara
apapun juga untuk kamu bisa fokus kepada kerajaan. Even your marriage, even your money, even everything, if you focus on anything else besides the kingdom in which Yeshua has commanded you, Kalau kamu berfokuskan kepada perkawinanmu, kepada uangmu, dan di mana Yesua juga sudah memerintahkan kepada kita semua, his plan is first to make you first seek the kingdom. adalah di mana Yesua juga rencananya untuk kita semua mencari kerajaan Elohim terlebih dahulu. So until you seek the kingdom of God, Sampai engkau mencari kerajaan Elohim, he's not going to focus on anything else in your life until you seek first the kingdom. jadi Bapa Yahweh tidak akan memfokuskan kamu kepada apapun juga selain engkau sudah engkau memfokuskan dirimu kepada kerajaan dahulu. That's how important the kingdom is. Jadi kita bisa lihat bagaimana pentingnya itu kerajaan Elohim. Because he will do everything in his power to do whatever he can Jadi Bapa Yahweh, Tuhan akan melakukan segala apapun dengan kuasanya untuk kita bisa memfokuskan diri kita kepada kerajaan. and it can be through accidents, Bisa juga hal ini terjadi melalui kecelakaan, through unwanted separations, dari suatu perpisahan yang tidak pernah diinginkan, through things that we never even can think of. juga sesuatu apapun yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. And Father Yahweh will use all that so that you can focus on him. Jadi Bapak Yahweh akan melakukan hal itu, untuk hal itu di mana engkau akan jadi fokus mengutamakan Bapak Yahweh melalui peristiwa-peristiwa hal-hal tersebut. And not just that, but once you focus on the kingdom, he's going to test you. Tidak hanya itu, ketika kamu sedang memfokuskan dirimu untuk kerajaan, kamu pun akan dikasih tes sama Bapak Yahweh. So let's say if you already focused on the kingdom of God, Mari seperti kalau sekarang kalian sudah memfokuskan diri kalian kepada kerajaan Elohim, are you going to focus on all these other things that happen? apakah kamu akan juga memfokuskan mengutamakan hal yang lain yang terjadi? And so you have to constantly test your heart. Am I focused on the kingdom? Jadi kita harus ngetes hati kita, apakah hati kita ini tetap fokus kepada kerajaan apa tidak. Even though these things happen, separations, and accidents, unwanted things, Walaupun sepertinya hal-hal yang tidak inginkan terjadi seperti perpisahan-perpisahan yang tidak kita inginkan dalam family, dalam keluarga, juga mungkin ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. it could be sickness, Juga mungkin akan ada penyakit. it could be anything you can think of that it just makes your heart really sad. Mungkin juga apapun hal-hal yang terjadi, bisa mungkin kecelakaan yang membuat hati kamu akan menjadi sedih atas peristiwa-peristiwa itu. The question is, are you focused on the kingdom? Pertanyaannya adalah engkau fokus atau mengutamakan kepada kerajaan apa tidak? And if your focus is on the kingdom, Kalau kamu memfokuskan dirimu pada kerajaan Elohim, then you're going to trust God. dan engkau akan percaya kepada Elohim, You're going to trust Father Yahweh engkau akan percaya kepada Bapa Yahweh, and his promises, janji-janjinya. as long as you are in one with him, as long as you are aligned in his path. Selama engkau satu jalan dengan Bapa Yahweh, di jalannya Bapa Yahweh, Trust him that your family will be saved. dan percaya kepada Bapa Yahweh bahwa keluargamu akan diselamatkan. Trust him that everything else will be taken care of because your focus is in the kingdom. Percaya bahwa segala yang lainnya Bapa Yahweh akan tolong, akan bantu selama engkau mengutamakan dirimu kepada kerajaan Elohim dahulu. Seek first the kingdom. Jadi carilah kerajaan Elohim terlebih dahulu. So we're going to go into Exodus 20. Kita akan sekarang membaca dari Keluaran 2 pasal 20. And I believe this is very important for us to understand the basic principles of the kingdom. Saya percaya ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita mengenal dasar-dasar prinsip dari kerajaan Elohim. If you haven't opened it already, it's actually the 10 Commandments. Kalau engkau belum pernah tahu ini adalah yang saya bilang adalah 10 perintah Elohim. So we're going to read from verse 1 to 6. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Then God said all these words, I am Yahweh your Elohim, who brought you out of the land of Egypt, out of the abode of slavery.
You are to have no other gods before me. You are not to make for yourselves a carved image or any kind of representation of anything in heaven above, on the earth beneath, or in the water below the shoreline. You are not to bow down to them or serve them, for I, Yahweh, your Elohim, am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the third and fourth generation of all those who hate me, but displaying grace to the thousandth generation of those who love me and obey my mitzvot. Ayat 1, dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, 2. Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. 6. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. So, he says, I am Yahweh your Elohim, who brought you out of the land of Egypt, out of the abode of slavery. Jadi Bapak bilang, aku adalah Elohimmu yang membawa engkau dari perbudakan di tanah Mesir. Right. So how does God want us to remember who He is? to Israel? Bagaimana Elohim, Bapak yang mau kita mengingat siapa Elohim itu, siapa Bapak Yahweh itu? Right. The first thing He says is, who brought you out of the land of Egypt. Pertama dikatakan bahwa dia adalah yang membawa mereka bangsa Israel keluar dari tanah dari Mesir, dari perbudakan. What is Egypt? Apa itu Mesir? What is Egypt? Apa itu Mesir? Our past. Itu Mesir adalah masa lalu lampau, masa lalu kita. Our sins. Adalah dosa kita. The moments where we chose sin. Di mana ketika kita memilih dosa, to overtake, untuk mengambil kehidupan kita, to dominate who we were. Mendominasikan siapa diri kita. That is Egypt. Itu adalah Mesir. Egypt was at a place where we had no power. Di mana kita tahu Mesir adalah tempat di mana tidak ada kekuatan di situ. Where Satan took over our life and we have no power. Di mana Satan telah mengambil kita punya kekuatan, di mana kita tidak ada kuasa lagi, kekuatan lagi. And for other people it could be smoking, drugs, sex, all these things. Jadi seperti orang-orang yang lain kita bisa katakan mereka terlibat dalam seks, dalam obat-obatan, dalam hal-hal yang terlarang. If that is your Egypt, that is Egypt. Itu adalah Mesir kalian. And so it's interesting because Father Yahweh takes us back to our past. Sangat menarik sekali bahwa Yahweh membawa kita kembali ke jalannya. He reminds us about who we were in the darkness. Jadi Bapak mengingatkan kita siapa kita dulu di waktu kita masih dalam kegelapan. And the thing is, a lot of us, we tend to want to forget the past. Tapi sebenarnya banyak di antara kita ada tendensi untuk kita melupakan kita punya masa lalu. But Father Yahweh reminds us about the past. Tetapi Bapak Yahweh mau mengingatkan kita akan masa lalu kita. So that we can see how good He is now. Jadi kita bisa mengerti, melihat betapa baiknya Bapak Yahweh itu sekarang saat ini. He reminds us about the past. Dia mengingatkan kita mengenai masa lalu kita. So that it's not so that we would dwell in the past. Bukan berarti kita akan tinggal kembali lagi di tempat di mana masa lalu kita itu berada. But so that we realize the hand of God in our life. Tetapi kita menyadari bahwa tangan Bapa Yahweh, tangan Elohim yang ada di dalam kehidupan kita. We could realize the love of God in our life. Kita bisa menyadari kasih Tuhan, kasih Elohim dalam kehidupan kita. When He pulled us out of a sinful nature. Ketika kita dosa-dosa kita diambil keluar dari kehidupan kita. Into the light.
Dan kehidupan kita dibawa ke dalam terangnya. And we are reminded that He is our deliverer. Kita diingatkan bahwa Bapa Yahweh Elohim itu adalah yang melepaskan kita. Dia yang membawa kita dilepaskan dari semua itu, pembebas kita. We are reminded that He is our healer. Dan kita diingatkan juga bahwa Elohim, Bapa Yahweh adalah kita punya penyembuh. When He pulled us out of the darkness, Ketika Dia mengambil kita keluar dari kegelapan. when He brought us into the light, Dan Dia membawa kita ke dalam terangnya. remember it wasn't because of your effort. Tapi kita harus ingat, itu semua bukan karena hasil usaha kalian. It's not because you wanted to be Bukan karena engkau yang menginginkan keluar dari kegelapan itu. taken out, but it's because of the hand of God, Tetapi semua itu karena tangan dari Elohim. the will of God in your life. Rencana kehendak Bapa Yahweh dalam kehidupan kalian. And some of us just want to stay in the past. Banyak orang yang mau tinggal di masa lampau. But God has a plan for us. Tetapi Tuhan Elohim punya rencana buat kita. And He wants you to remember that. Dan Dia mau kita ingat hal itu. I remember when I was younger, Saya ingat waktu ketika saya masih muda, lebih muda. my mom would bring all these things about my dad. Ibu saya akan membawa hal-hal segala sesuatunya mengenai keadaan ayah saya. And my dad would say, "Why would you repeat that again? Jadi ayah saya bilang, kenapa kau harus mengulang lagi cerita itu lagi? Why do kepada you ibu have to saya? remind me of the past?" Kenapa engkau harus mengingatkan saya lagi akan masa-masa lampau saya itu, kata ayah saya kepada ibu saya. It's already done. It's already, put to the back. And my mom said, "Well, I want to remind you so that you don't do it again." Terus ayah saya bilang, semuanya itu sudah berlalu, sudah terlewatkan, kenapa engkau tetapi masih melakukan hal itu? Ibu saya bilang, karena saya mau mengingatkan engkau untuk tetap ingat untuk masa lalumu. So it's just like God, that God reminds us about the past. Seperti Elohim, Dia mau kita ingat akan masa lalu kita. And it's so funny because I remember my dad used to get angry whenever my mom would remind him about his past. Saya ingat sekali kalau ibu saya mengingatkan masa lalunya ayah saya marah sekali kepada ibu saya. But today I could see a huge difference. Tetapi hari ini saya melihat suatu perbedaan yang sangat besar. When my mom brings my dad's past today, Kalau ibu saya menceritakan membawa masa lalu ayah saya hari ini, he completely says, "That's true, that was me." ayah saya akan berkata, betul sekali, itu adalah saya. He would say, "That's true, that's my past, but God changed me." Ayah saya berkata, benar, itu adalah masa lalu saya, tetapi Elohim telah merubah saya. And he even told us about his story, about his past sins, how bad, but God had changed his heart. Jadi ibu saya akan mengatakan sedetil-detilnya segala dosa-dosa yang dilakukan ayah saya di masa lampau itu, dan bagaimana juga Elohim telah merubah hati ayah saya. Repentance is not about denying your past. Jadi pertobatan itu bukanlah engkau menolak atau mengingkari masa lalumu. Repentance is about acknowledging your past and repenting for your future. Jadi pertobatan itu adalah mengakui engkau punya kesalahan dan kau akan Repentance for the future. akan menjadikan pertobatan itu untuk masa depan. So it's funny because I saw that progression. I saw the development of my dad's repentance. Saya bisa lihat perkembangan, kemajuan dari ayah saya punya pertobatan. And he was a pastor back then too. Waktu itu ayah saya itu adalah seorang pastor. You can call him a pastor, but inside his heart it was maybe different. Kalian boleh panggil dia pastor, tapi di dalam hatinya mungkin tidak. And now truly I can see the huge difference between a heart of pride and a heart of repentance. Sekarang saya bisa lihat di ayah saya, hatinya, dia punya kesombongannya, dan juga saya bisa melihat dia punya benar-benar pertobatannya. It's when you acknowledge what God has done in your life. Ketika engkau mengakui
apa yang Bapa Yahweh telah lakukan dalam kehidupanmu. It's not about the past, Jadi bukan mengenai masa lalu, but you use the past to recognize God's plan for your future. jadi engkau menggunakan masa lalu untuk mengenali rencana Bapa Yahweh dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. So this is the heart of God. Ini adalah hatinya Elohim. He wants us to acknowledge Dia mau kita mengakui that we cannot do it ourselves. kita tidak bisa melakukan apapun juga sendiri. We have no power. Kita tidak ada kekuasaan. But when we submit to God, Tapi kalau kita berserah kepada Elohim, He gives all that we need to get us out of Egypt. tetapi kalau kita mengakui hal semua itu, Bapa Yahweh akan membawa kita keluar dari Mesir kita. And that's exactly what He did for my dad. Dan inilah apa yang dilakukan ibu saya, apa yang dilakukan Elohim kepada ayah saya. God brought him from Egypt to the promised land Jadi Elohim membawa ayah saya keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. as he realized his repentance daily. Selama kita menyadari kita punya pertobatan setiap hari. So let your memory of your past Biarkan engkau punya ingatan di masa lampaumu be a testimony for you. menjadi suatu kesaksian bagi engkau. Don't be ashamed of what happened. Janganlah engkau menjadi malu untuk apa yang telah terjadi di masa lalu. Let that be a testimony for your future. Biarkan itu menjadi suatu kesaksian di masa depan Anda. Let that be a testimony to encourage other people how God has worked in your life. Jadi bisa juga menjadi suatu kesaksian untuk menyemangati orang-orang lain bagaimana Elohim telah bekerja dalam kehidupan kamu. In that way, people know that God is at work in your life. It was not by your own power, but about the power of God. Jadi dengan hal itu kita bisa lihat bahwa kita bukan karena kekuatan kita semua itu, tetapi melalui kekuatan dari Elohim yang memberi kita kekuatan. And this is a kingdom principle. Dan ini adalah prinsip dari kerajaan Elohim. It is acknowledging that God, He did everything that was impossible to make it possible for you. Kita harus mengakui bahwa apapun yang dilakukan, yang sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi Elohim melakukannya bagi kita. When Israel had nothing, Ketika waktu itu bangsa Israel tidak memiliki apapun, when Israel did not have any strength, tidak di mana bangsa Israel tidak memiliki kekuatan apapun. when you did not have any strength, Ketika kamu tidak punya kekuatan apapun, He pulled you out Dia akan membawa engkau keluar, and dari engkau keluar. He made you His. Dan Dia akan menjadikan engkau adalah miliknya. And that is the power of God. Dan itu adalah kuasa daripada Elohim. No man can do that. Tidak seorang manusia pun dapat melakukan hal itu. You can't do that. Engkau tidak bisa melakukan hal itu. People can't do that. Orang-orang tidak bisa melakukan. Satan will not do that. Satan sekalipun tidak bisa melakukan hal itu. Only God can do that in your life. Hanya Elohim yang mampu melakukan hal itu. Kingdom principle. Prinsip dari kerajaan Elohim. Acknowledge and know the power of God in your life. Kita harus mengakui dan mengetahui kekuasaan Elohim di dalam kehidupan Anda. So then don't have pride in the things that you do. Jangan kau memiliki kesombongan apapun dalam hal-hal yang kau lakukan. Don't take credit for the great things that you're doing right now. Jangan engkau seperti merasa berjasa untuk hal-hal yang kau lakukan saat ini. Humble yourself. Kau harus merendahkan dirimu. Acknowledge that God is the one who brought you out of Egypt. Kau harus mengakui bahwa Elohim yang membawa engkau keluar dari Mesirmu. Acknowledge God in all your ways. Jadi kau harus mengakui semua apapun yang engkau lakukan adalah Elohim. Because when you came out of Egypt, it was not by your own strength, Jadi ketika engkau keluar dari Mesir, itu bukanlah karena kekuatan, but it was by the strength of God. tetapi kekuatan yang daripada Elohim. No man could have done it. Tidak seorang manusia pun dapat melakukan hal itu. Only God, only Father Yahweh could. Hanya Elohim, Father Yahweh yang bisa melakukan hal itu. So do not take credit in who you are today. Jangan kau merasa engkau memiliki jasa untuk apapun juga dalam kehidupan kau saat ini, siapa It's a engkau. reminder to humble yourself before God. Tetapi kita harus terus mengingat bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Elohim. It is the hand of God
Who you are today is from the hand of Jadi God. apa engkau ada sekarang hari ini saat ini karena adalah tangannya daripada Elohim. Amen. Amen. So that I wanted to just completely to say before I move forward, but I don't think I'm able to move forward because now I don't think I'll have time. Sekarang saya mungkin nggak ada waktu untuk saya terus mau kedepannya lagi. But let that just be a reminder for all of us today. Tetapi biarlah ini menjadi suatu apa yang menjadi peringatan bagi kita semua. Humble your heart. Kau harus merendahkan dirimu. Remember your past Ingatlah masa lalumu is a testimony. adalah suatu kesaksian. And so now, today, who you are, Dan sekarang sebagaimana engkau adanya hari ini, let Father Yahweh be the leader of your life. biarlah Bapa Yahweh yang menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. In every part of your life, Dalam setiap bagian kehidupanmu, in your job, in your workplace, di pekerjaanmu, in your school, in your Sekolah, social di life. tempat kehidupan Anda bersosial. Give Father Yahweh every part of your life. Kau berikan semua bagian dalam kehidupanmu kepada Bapa Yahweh. Allow Him to lead you Izinkan Bapa Yahweh untuk memimpin engkau. because He brought you out of Egypt. Ingat bahwa Dia telah membawa kau keluar dari Mesir. He brought you out of the slavery. Dia sudah membawa kau keluar dari perbudakan. He brought you out of the bondage of sin. Elohim sudah membawa kita keluar terlepas dari kita punya perbudakan dalam dosa. So now, since we started from here, Dan sekarang ketika kita sudah memulai dari sekarang, give Him your life. dari hari ini, kita harus berikan kehidupan kita untuk Bapa Yahweh. I remember when I started when I was young. Saya ingat waktu itu saya memulai waktu saya masih muda. And so when I was young, I was an emotional child. Waktu saya kecil, saya itu anak yang penuh emosi. And I told you before that I've wanted to commit suicide before when I was a kid. Seperti mungkin Anda ingat, saya pernah berkata bahwa saya pernah mau bunuh diri waktu saya masih kecil. And it was so stupid. It was over somebody that I liked. Itu karena hal yang sangat bodoh sekali, karena saya mau melakukan hal itu hanya karena seseorang yang saya sukai waktu itu. And we were not even boyfriend, girlfriend. It was no relationship. I was in no relationship. Jadi waktu itu kita pun tidak ada seperti pasangan, seperti pacaran atau apapun juga tidak ada hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. But that's the thing is that since I was a kid, I had this sacrificial love. Tetapi karena dari masing-masing saya tahu bahwa saya memiliki suatu kasih yang penuh pengorbanan. And so with that kind of love, when we fall in love with somebody, we lose ourselves. Jadi dengan hati seperti itu, hati saya yang mau berkorban, kalau kita dalam suatu hubungan dengan seseorang, kita akan kehilangan kita punya keseluruhan hati kita, kehidupan kita. We lose ourselves because we have that love that just wants to dive in to other people, and we lose entirely our mind. Jadi hal itu akan kita kehilangan diri kita, di mana kita menyerahkan semua kita punya cinta itu kepada seseorang. But at the moments of depression, I had thoughts of ending my life. Jadi waktu itu saya benar-benar dalam masa depresi, saya berpikir saya mau mengakhiri hidup saya. And that's when God came into my life and intervened. Dan waktu itu waktunya di mana Elohim datang untuk mengambil alih situasi semua yang saya hadapi saat itu. He negotiated with me. Jadi Bapak Yahweh menengahi saya keadaan itu dan Dia bernegosiasi, berunding kepada saya. He said, well, rather than ending your life, do you want to serve me for the rest of your life? Jadi Bapak Yahweh berkata di hati saya, daripada engkau mau menghabisi hidupmu, kenapa engkau tidak melayani aku saja? You feel like you want to die anyway. Karena engkau juga memang saat itu juga engkau sudah mau merasa engkau sudah mau mati rasanya. This is when I was 13. Ingat Bapak Yahweh, ingat Bapak Ibu Saudara, saya waktu umur 13. So I was thinking, that's not a bad idea. Waktu itu saya berpikir, ya ini bukan hal yang buruk sebenarnya. And I said, first, you're going to have to prove to me that you are really God. Tapi saya bilang, kalau hal ini saya akan lakukan, engkau harus membuktikan kepada saya bahwa engkau adalah betul-betul Elohim. And that's when the one night I got a dream.
Dan pada suatu malam saya ada mimpi, Bapak Ibu Saudara. One night after I challenged God, Jadi waktu sesudah saya menantang Elohim waktu itu, he took me out of my body one night. jadi Bapak Yahweh ambil saya punya diri saya, roh saya suatu malam And dari then I tubuh saya. saw the clouds and I heard music. Jadi di dalam roh saya itu saya lihat awan-awan dan saya dengar ada musik. And then I heard his voice. Dan saya dengar suaranya And his voice said, dan berkata, "You will see things you have never seen before. engkau akan melihat hal-hal yang dimana engkau belum pernah melihat sebelumnya. You will hear things that you've never heard Engkau akan before." mendengar hal-hal dimana engkau belum pernah mendengar sebelumnya. So what I thought was a dream Yang saya kira waktu itu adalah sebuah mimpi, became real. tetapi menjadi suatu yang nyata. He took me back into my body. Dia membawa saya kembali, roh saya ke dalam tubuh saya. And then when I woke up Ketika that saya morning, bangun pagi itu, as I worshiped, as I read the Bible, selagi saya menyembah, saya membaca kitab suci, I saw many evil spirits around me. saya melihat banyak roh jahat di sekitar That was saya. the first thing that I saw. Itu yang pertama saya lihat. And I knew I had to cast it all out. Saya tahu saya harus menengking, mengusirnya. Father Yahweh literally trained me how to cast it all out. Bapak benar-benar mengajar saya bagaimana cara melakukan hal itu, mengusir, menengking roh jahat. And it was by the word of God that he trained me to do that. Jadi Bapak yang melatih saya melakukan hal itu dengan firman-Nya. I know this story sounds insane, but it's true. Cerita ini mungkin kedengaran seperti gila, tapi ya betul-betul terjadi. And this is why I can't leave his word. I can't leave his presence. I can't leave his will, even if I wanted to. Jadi sekarang saya tidak bisa meninggalkan hadirat Bapa Yahweh, kehendak Bapa Yahweh dalam kehidupan saya, walaupun kalau saya mau melakukan hal itu, saya tidak bisa melakukan. And so it's so funny, we were worshiping today, Seperti yang kita lakukan menyembah hari ini, and Father Yahweh told me, I asked him, I said, how do you want me to start today? saya tanya, Bapa Yahweh, apa yang harus saya mulai hari ini? What do I have to talk about? Apa yang harus saya sampaikan? And he tells me the 10 commandments. Terus Bapak bilang 10 perintah Elohim. And so that's why we're talking about it today. Sehingga kita berbicara mengenai 10 perintah Elohim hari ini. Because suicide and depression, all that stuff, that was my Egypt. Karena saya tahu itu bunuh diri, segala depresi adalah saya punya Mesir saya itu. I had no power over myself. Waktu itu saya tidak ada kekuatan atas diri saya sendiri. But God took me out of it. Tetapi Bapak ya mengambil saya keluar dari sana. And so now this is why I serve Father Yahweh. Dan sekarang sehingga saya sekarang melayani Bapak Yahweh. Because he took me out of my Egypt. Karena dia mengambil saya keluar, menarik saya keluar dari saya punya Mesir. And now he wants me to head to the promised land. Dan dia mau saya dibawa ke tanah perjanjiannya. And through obedience, Melalui ketaatan. the only way is through the obedience of his Torah. Jadi adalah satu-satunya yaitu ketaatan di dalam Torah, melalui Torah. Of course, in Yeshua HaMashiach. Tentu saja di dalam Yesus Masiah. But he also teaches us to obey Torah. Juga karena dia pun mengajar kita untuk setia, taat kepada Torah. That's how we will get into the kingdom. Dan di mana hal itu akan terjadi, kita akan bisa sampai kepada kerajaan Elohim. Like even today, I acknowledge his work in my life. Bahkan hari ini saya pun mengakui apapun yang Bapak lakukan dalam kehidupan saya. I remember that when God negotiated with me. Saya ingat waktu Elohim berunding kepada saya. And when he first spoke to me and when he made things real for me. Ketika pertama kali Elohim berkata kepada saya dan membuat segala sesuatunya menjadi sesuatu yang nyata. I was such a logical child when I was a kid. Karena waktu saya kecil, saya adalah anak yang selalu berpikiran secara logika. There were many questions that my dad couldn't answer. Banyak pertanyaan-pertanyaan di mana ayah saya tidak bisa menjawabnya. Until today, we became messianic. Now, most of my questions have been answered. Sekarang kita sudah menjadi mesianik dan semua saya punya pertanyaan sudah terjawabkan. But at that time, my dad was not messianic. Pada waktu itu
ayah saya bukanlah seorang mesianik. So I had so many questions. I debated with him with a lot of things. Saya banyak sekali pertanyaan pada ayah saya dan saya berdebat banyak hal dengan ayah saya. And even one of the questions were, why didn't we celebrate Shabbat? Dan juga pertanyaannya waktu itu, kenapa kita tidak merayakan Syabat? We do it, we learn the 10 commandments. Why don't we celebrate Shabbat? Waktu itu saya berkata, kenapa kita tidak merayakan hari Syabat sedangkan kita belajar mengenai 10 perintah Elohim? And I got hundreds of answers, but none of them fulfilled my heart. Saya menjawab dengan ratusan jawaban, tapi tidak satu pun yang memuaskan saya punya pertanyaan. And so I realized that through lots of process, Saya sadari dengan melalui banyak proses-proses, Father Yahweh brought us here today. Bapak Yahweh telah membawa kita semua di sini. But not because of us. Tapi bukan oleh karena kita. It's not because of my dad's knowledge. Juga bukan karena pengetahuan yang ayah saya miliki. It's not because of the things that we have. Juga bukan hal-hal apapun yang kita miliki. It's because the hand of God in our life Tetapi ada tangan Elohim yang ada dalam kehidupan and the kita. obedience that my mom taught me. Dan ketaatan yang ibu saya ajarkan kepada saya. And it's because we kept seeking for the word of God. Karena kita terus mencari firman Elohim. We will get there to the kingdom. Kita akan di sana di kerajaan Elohim. But you have to keep seeking Tetapi engkau harus terus cari dan mencari. until you get to the kingdom. The commandment is to seek. Sampai engkau mendapat apa? The command is to seek. Jadi itu perintah adalah perintah Elohim. Itu harus mencarinya. You have to keep seeking until you get to the kingdom. There is no stopping. Jadi engkau harus terus mencarinya sampai engkau sampai di kerajaan Elohim. Jadi engkau tidak bisa berhenti. The command is to seek, so we all must keep seeking. Jadi perintah-perintahnya itu adalah di mana kita harus terus mencari. We cannot stop with the things that we already know. Kita tidak bisa berhenti dengan hal-hal yang sudah kita ketahui. We can't just be filled with the things that we already know and feel comfort from that. Kita tidak bisa hanya kita merasa nyaman untuk hal-hal yang sudah kita terima, yang sudah terisi dalam kehidupan kita. Tidak bisa. You have to keep seeking for what God is going to provide in your life. You have to keep seeking for how God is going to use you. Jadi engkau harus terus mencari bagaimana Elohim telah melengkapi engkau, dan bagaimana engkau juga harus terus mencari bagaimana Elohim itu akan menggunakan kehidupanmu. Seek the kingdom. Jadi engkau harus mencari kerajaan. Seek the kingdom while you can. Jadi engkau terus cari kerajaan di mana engkau dapat mencarinya. Amen. Amen. Let's close in prayer. Mari kita tutup dan kita berdoa. Thank you so much, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for this time. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua untuk saat ini. We get to talk about how amazing your kingdom is. Kita bisa membicarakan mengenai bagaimana ajaibnya, hebatnya kerajaanmu. The principles of your kingdom Prinsip-prinsip dari kerajaanmu. is something that we can apply now. Ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. And we've asked, Father, that you would continue to guide us. Dan terus juga Bapak Yahweh, terus engkau memimpin kami. Fuel our hearts, Father, Isi hati kami. so that we can continue to seek you. Di mana kami akan terus bisa mencarimu. So that we can continue to seek your kingdom. Kita akan terus mencari kerajaan Elohim. No matter what happens, Apapun yang terjadi, we will continue to seek you. kami akan terus continue mencari kerajaanmu. We thank you Terima kasih. and we honor you. Kami menghargai, menghormati. We give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan In Yeshua di HaMashiach, we dalam pray. nama Yesus Mesias. Our Messiah. Kami punya Mesias. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk Angel dan juga untuk Brother Henok ya yang mentranslate-nya. Seperti yang saudara pernah saya berikan pengajaran mengenai Kefa, di mana Kefa dia menyangkal Yeshua 3 kali, dan Yeshua pun
Setelah kebangkitannya, dia menemui Kefa dengan satu mission yang luar biasa, yaitu di mana Kefa diperhadapkan dengan masa lalunya. Saya yakin saudara masih ingat pengajaran itu. Dan sebetulnya disitulah saya banyak diproses. Iya, kalau saudara melihat hari ini, saudara sudah lihat barang jadi yang rodok lumayan. Ya, agak lumayan. Ya, tapi kalau saudara lihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu seperti barang loaan. Ya, jadi barang rongsokan yang belum dibentuk apa-apa. Dan terus terang melalui Ibu Adasa Fangfang, Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang luar biasa untuk membentuk ya dari barang rongsokan ini jadi sesuatu yang produk lumayan begitu. Ya, ini anugerah daripada Bapak Yahweh. Ya, sehingga kehidupan em, saya bersyukur sekali. Saya sudah mengatakan sama Ibu Adasa Fangfang bahwa kamu punya rewards jauh lebih banyak daripada saya. Ya, dan saya sempat untuk bernegosiasi untuk bagi-bagi. Ternyata Ibu Adasa Fangfang juga tidak mau. Iya, tapi itulah yang terjadi, saudara. Ya, itulah yang terjadi bahwa Elohim Yahweh membentuk saya. Dan masa pembentukan itu tidak singkat, saudara. Kalau saudara lihat sekarang dengan pimpinan Roh Yahweh Elohim, saya memahami ini, memahami itu. Itu semua karena anugerah. Iya, bukan karena kuat dan gagah saya. Semua saya harus melalui satu proses. Dan proses itu nggak singkat dan selalu berbenturan dengan perasaan saya, dengan pikiran saya, dengan eh, hati saya. Iya, banyak hal. Tetapi puji Bapa Yahweh, saya digandeng Elohim Yahweh sehingga sampai di titik ini. Ya, sampai di titik ini. Begitu pula dengan saudara. Ya, begitu pula dengan saudara. Mungkin saudara mempunyai struggle dengan masa lalu. Ingat satu hal, Yeshua tidak pernah meninggalkan saudara. Ingat janjinya. Yeshua mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman." Saudara tidak sendiri. Kalau saudara tidak ada Yeshua, ya saya harus nggak bisa ngomong apa-apa. Kadang-kadang mau bunuh diri ya itulah jalannya begitu ya. Tetapi saudara berbeda. Saudara ada ruah Yahweh Elohim. Saudara ada roh Yeshua sendiri yang ada dalam hidup saudara. Saudara tidak sendiri. Apapun yang saudara hadapin, struggle dengan masa lalu, hadapi. Saudara jangan menghindar, saudara hadapi. Saudara minta pimpinan ruah Yahweh Elohim. Dan ingat, ya, Elohim Yahweh sudah mengatakan melalui Yeshua berkata, bertobatlah, hasilkan buah-buah pertobatan, dan itu pasti bisa terjadi. Dan itu pasti saudara bisa nikmati. Terjadi perubahan yang supernatural. Yang kalau saudara pikir, ini tidak mungkin kalau saya melakukan dengan kekuatan saya sendiri. Memang tidak mungkin. Ya, memang tidak mungkin. Elohim Yahweh tidak bertanya, apakah kamu mampu? Tidak. Tetapi Elohim Yahweh mengatakan, apakah engkau mau? Kalau engkau mau, aku beri kemampuan. Bukan masalah engkau mampu atau tidak mampu. Kamu pasti tidak akan mampu. Saudara dan saya adalah manusia yang lemah, tidak akan pernah mampu. Tetapi apakah saudara mau? Begitu kemauan saudara menyala di hadapan Elohim Yahweh, maka Dia yang mempunyai janji yang setia, Dia akan melaksanakannya dengan kekuatan yang supranatural. Itu nyata, saudara. Amen. Jadi saudara jangan menghindar, terus hadapin, percaya, bergantung dengan Elohim Yahweh, dan terus penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, saya bersyukur sekali dengan um, Daftar Elohim yang dibawa oleh Angel pada hari ini, yang sangat memberkati dengan sangat luar biasa. Ya, dan
akan menjadi satu realita dalam kehidupan saudara dan terus akan mengubah saudara dan saya dari kemuliaan menuju kemuliaan, terus naik masuk di dalam the kingdom, the principle of the kingdom, didewasakan, dan jaminannya luar biasa. Satu kali nanti harpasu terjadi, saudara akan dan saya akan terangkat masuk di dalam kemuliaannya. Amen. Itu sangat luar biasa sekali. Itulah the planning of the kingdom yang Elohim Yahweh berikan buat saudara dan saya. Kita satukan hati di dalam doa. Homework untuk minggu depan sebelum kita masuk dalam doa. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan mengenai Matius 5, 6, dan 7 ya. Matius 5, 6, dan 7. Saya yakin saya tidak bisa menyelesaikan semua. Saya yakin saya akan berjalan ya menurut waktu yang juga saya sudah berikan ya, yang sudah saya sudah set up. Tapi nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya kalau saudara membaca. Ya, jadi pada saat kita membahas, pada saat saya memberikan pembahasan, saudara sudah bisa menangkapnya gitu. Paling tidak kalau saudara sudah membaca itu ada 25%, 30% ada dalam pikiran saudara. Daripada nggak baca sama sekali, kosongan, saudara mulainya dari nol, begitu. Ya, jadi saudara bisa baca Fatsal 5, 6, dan 7, dan kita akan bergerak di situ terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan setelah itu lanjutkan di dalam pembahasan di dalam time travel yang tulah yang ke-10. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Saya bersyukur sekali dan terima kasih untuk saudara yang bisa bergabung dan kita terus berakar, bertumbuh, berbuah, masuk dalam rencana yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Haleluya, luar biasa. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yesus HaMasyiah kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang Kau sediakan. Karena Engkau memberikan jalan keluar. Engkau berkata, akulah jalan, akulah pintu, dan kami akan masuk melalui Engkau, dan terjadi transformation yang luar biasa. Kami tidak sendiri, saudara dan saya tidak sendiri, karena ada Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, yang sudah siap sedia untuk menolong saudara dan saya menghadapi apa saja yang ada di dalam dunia ini. Apa saja yang saudara hadapin sekarang, ingat, engkau tidak sendiri. Ada Elohim Yahweh yang akan menyertai, yang akan memimpin, yang akan memberikan hikmat, yang akan menuntun, yang akan mengarahkan, yang akan mendorong, yang akan memproteksi, yang akan melindungi, dan akan melakukan the best of the best untuk saudara dan saya masuk di dalam rencananya yang luar biasa. Terima kasih Elohim Yahweh atas anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah mengurapi Angel di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Engkau khususkan dia terus untuk boleh menjadi alat-Mu supaya dafarmu, apa yang menjadi isi hatimu boleh disampaikan melalui hidupnya dan menjadi blessing, menjadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa, yang berdampak dengan ajaib. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur atas anugerah, biar kami tetap ada di dalam Engkau, Engkau dalam kami. Darah Yesus HaMasyiah menyatu di dalam jiwa, roh, dan tubuh kami untuk selama-lamanya. Kami mau terus penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Memberkati untuk setiap para calon mempelai Yesus HaMasyiah boleh tetap teguh di dalam Engkau, dan mereka semua, kami semua boleh dibangunkan dari fondasi yang benar-benar daripada Elohim Yahweh. Dari kemuliaan menuju kemuliaan dipersiapkan untuk masuk dalam kemuliaan yang maha dahsyat yang Elohim Yahweh telah sediakan, yang dalam hati tidak pernah timbul, dalam pikiran tidak pernah timbul, tetapi Engkau menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Elohim Yahweh. Terima kasih Abah Yahweh, memberkati dalam minggu yang depan ini satu persatu dengan blessing yang ajaib, dengan protection yang ajaib, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala kerugian, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari segala serangan roh jahat dalam bentuk apapun juga. Engkau melindungi semua para calon mempelai Yesus HaMasyiah di dalam tudung Kingdom Living ini. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam nama Yesus HaMasyiah kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau.
Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menerima rewards yang kekal, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, ikut di dalam rencana yang luar biasa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam roh Yahweh Elohim, berkat itu diberikan, dan yang percaya mengatakan amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.